Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Kelihatan semangat dari wajahnya. Walaupun nampaknya mungkin sudah agak lelah ya, tapi ketemu saya langsung semangat lagi ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu mohon izin nih, saya hari ini berperan sebagai fasilitator di kegiatan Bapak Ibu ini untuk membersamai ya kegiatan kita selama 20 menit. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Teman-teman bisa pilih yang sudah nampak Bu? Pak? Sudah. Ya, baik. Nah, Nah, ini pertemuan kita ini kita akan membahas di sini persamaan persepsi tentang pembuatan modul ajar pembelajaran paradigma baru, khususnya mungkin dari sisi sistematikanya ya. Sebelum saya masuk ke topik utama yang akan kita kaji di pertemuan ini, saya ingin mengetahui dulu nih kira-kira menurut Bapak Ibu ya. Nah, ini ada sebuah gambar. Coba Bapak Ibu lihat dari berbagai sisi ada berapa banyak orang dalam gambar ini. Silakan yang mau berpendapat. Pak Husen boleh? Menurut Bapak berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sedikit ya. 10 Bu, 10 kalau saya Bu. Menurut Bu Dia 2 kali lipat Pak. Kalau Pak Husen melihatnya hanya 5, Bu Dia 2 kali lipat. Lebih 11. Oh, Bu Gustin 11 lebih apa 12? banyak lagi. Ya. Banyak banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, yang ini di sini-sininya belum nih. Enggak tahu deh Bu, banyak deh pokoknya Bu. Lebih 20, lebih 20. Wah, lebih Ya. 20 betul. 20 kayaknya 20. Bu Guru Pur. Berat. Nggak di-mute Bu. Saya ngelihatnya 10. Ngelihatnya 10. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Sebetulnya saya tidak akan menyalahkan jawaban Bapak Ibu. Ada yang mengatakan ini 5, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 5. Semua orang memiliki sudut pandang yang berbeda dari melihat ini gambar. Nah, apa hubungannya dengan yang akan kita bahas hari ini? Artinya bahwa setiap orang memandang satu masalah dari sudut pandang yang berbeda, secara detail mungkin akan menemukan hal yang tidak ditemukan oleh orang lain. Bisa jadi tadi kata Pak Husen ini hanya 5 karena Bapak melihat globalnya. Bu Gustin melihatnya 12. Berarti dia melihat sisi lain yang tidak dilihat oleh orang lain, ya. Nah, baik Bapak Ibu. Terima kasih ya atas responnya. Di pertemuan kita hari ini tujuannya adalah untuk persamaan persepsi tentang pembuatan modul ajar pembelajaran paradigma baru dari sisi sistematikanya. Ini istilah paradigma baru, saya yakin Ibu Bapak sudah tidak asing lagi ya, karena sekolah ini sudah masuk ke dalam program sekolah penggerak atau PSP. Jadi untuk telinga Bapak Ibu itu sudah sangat familiar mendengar istilah paradigma baru ya. Nah, di pertemuan kita hari ini nanti kita akan menghasilkan dokumen kesepahaman tentang cara pembuatan modul ajar pembelajaran paradigma baru itu berupa pointer-pointer dari persamaan persepsi. Jadi apa saja nantinya poin yang kita sepakati begitu. Nah, Bapak Ibu, dalam pertemuan ini saya menggunakan bentuk refleksinya dengan alur atau kerangka 4P. Mungkin ini agak sedikit asing ya di telinga Bapak Ibu. Untuk proses kita hari ini ada P1 peristiwa, yaitu mengklarifikasi fakta yang terjadi. Kemudian di kegiatan P2 yaitu perasaan, bagaimana Bapak Ibu mengungkapkan perasaan yang timbul terkait peristiwa yang sudah diklarifikasi tersebut. Kemudian P yang ketiga yaitu pembelajaran, yaitu mengungkapkan dan mendiskusikan peristiwanya. Pada bagian ini pertanyaan kunci yang spesifik kemungkinan perlu dikembangkan ya. P4-nya yaitu penerapan ke depan. Maknanya adalah memutuskan dan atau merekapitulasi rencana tindakan ke depannya. Mungkin kalau Bapak Ibu kurang paham tidak perlu dipikirkan ya. Kita nanti akan melalui dari P1 sampai P4. Berikutnya Bapak Ibu.
setelah Pilih yang jenis publik. refleksi yang Kalau saya di- utarakan tadi, teman-teman nih mau saya di akan paduan, kasih menampilkan silahkan. kepada Kalau mau Bapak Ibu salah satu contoh modul. Mohon izin, saya akan ganti dulu share screen-nya. Mudah-mudahan ini masih ada ya. dan Tadi saya lupa mengeluarkannya. pilih Hmm. playlistnya. Kalau videonya mau di-publish sekarang juga, teman-teman bisa pilih yang publik. Kalau di teman-teman mau Agak harus sabar ya Bapak Ibu ya. teman-teman klik list, kalau mau dijadwalkan teman-teman Oke. klik schedule. Karena ini akan saya Sudah terlihat? langsung saya klik publik. Sudah, Bu. Oke. Udah. Nah, Bapak Ibu, ini hanya contoh saja ya. Saya hanya menampilkan satu contoh. Ini tentang modul ajar energi pelajaran IPAS kelas 5. IPAS itu gabungan dari IPA dan IPS ya. Ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 5. Ini contoh modul ajarnya. Silakan Bapak Ibu bisa perhatikan terlebih dahulu. Saya akan buka lembar per lembarnya, hanya ditunjukkan sekilas kepada Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada komponen-komponen yang harus ada di dalamnya. Kemudian ini di sini nanti ada instrumen juga dari setiap kegiatan. Ini kebetulan contoh yang saya ambil ini lembarnya banyak ya, karena begitu lengkap. Ada responnya, kemudian ada kegiatan yang disusun per topik ya. Kemudian contoh gambarnya juga dibuat satu lembar per satu gambar. Nah, ini saya perhatikan, perlihatkan kepada Bapak Ibu sekilas. Bapak Ibu juga bisa membacanya secara sekilas, begitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan bagikan file ini kepada Bapak Ibu, ya. Oke, itu contoh ya, Bapak Ibu ya, contoh modul ajar. Nah, setelah Bapak Ibu barusan melihat sekilas tentang modul ajar, apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata modul? Bu Diah pernah? Oh, modul pernah sih dengar kata modul, tapi modul ajar bingung, Bu, saya, Bu. Ya, Saya taunya RPP kali ya. ya. Sama Oke. nggak, Bu, sama RPP, Bu? Nah, inilah yang Enggak akan tahu. kita ungkapkan hari ini. Jadi, apakah modul itu yang dikatakan RPP atau bukan? Yang jelas Bu Diah Iya, pernah Bu. dengar ya kata modul. Ya. Pernah. Oke, terima kasih Bu. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata modul ajar? Kalau tadi modul aja ya, kalau sekarang modul ajar. Bu Purwani barangkali? Belum pernah sih Bu, taunya bahan ajar ya. Sama nggak sih Bu, modul Oh ajar sama gitu ajar? ya. Oke, modul ajar dengan bahan ajar itu sama atau tidak? Kemungkinannya berbeda ya. Nanti di pertemuan berikutnya itu akan kita bahas secara detail. Kemungkinannya berbeda karena modul dengan bahan itu pasti beda. Selanjutnya, apakah apakah sepengetahuan atau sepemahaman Bapak Ibu modul ajar itu sama dengan modul? Pak Husen barangkali? Saya berpikirnya gitu karena sama-sama modul ya namanya. Betul. Seperti begitu jawabannya. Karena sama-sama ada modulnya, kemungkinannya sama. Ya, jawaban Iya. itu tidak salah, Pak. Karena memang sepemahaman yang Bapak ketahui ya. Betul kan? Yang saya minta adalah sepemahaman Bapak. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu pernah menemukan modul ajar seperti yang tadi ditayangkan? Pernah tidak? Belum pernah. Belum pernah ya? Berarti saya orang yang pertama ya yang memperlihatkan itu kepada Bapak Ibu ya? Iya. Oke, Masih sip. bingung, Bu, liar, Bu, banyak banget tulisannya ya. Iya, banyak Bu, betul. Itu contoh berlembar-lembar. Jadi Luar mungkin biasa. nanti Bapak Ibu bertanya-tanya, apa aku harus seperti itu gitu ya. Oke, artinya selama ini belum pernah ya melihat contoh modul seperti itu. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu pernah membuat modul ajar seperti itu? Belum Pasti pernah. belum, karena melihat aja baru hari ini Lihat ya. aja baru, Bu, apalagi Iya, bikin, Bu. betul. Ya, itulah jawaban berkorelasi dengan pertanyaan sebelumnya, ya. Apakah Bapak Ibu sudah mengerti cara pembuatan modul ajar pembelajaran paradigma baru? Kalau istilah paradigma baru kan
sering ya di sekolah ini ya, sering didengung-dengungkan. Tahu, sering Ah, disebut-sebut, Bu. ya, Tapi nggak sering tahu apaan, disebut-sebut. Bu. Tapi kalau cara pembuatannya Belum, Bu, kemungkinannya, belum diajarin, Bu. betul. Belum Belum ya, diajarin. kemungkinannya belum. Karena tadi juga belum tahu apa itu arti modul, apa itu arti modul ajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Apa yang telah Bapak Ibu lakukan untuk pembuatan modul ajar pembelajaran paradigma baru? Kan membuatnya belum kan? Tapi mungkin ada yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu apa? Terkait untuk pembuatan modul. Kalau modul nggak tahu, Bu. Kalau RPP sering, Bu, bikin, Bu. Iya, kalau RPP sering. Tapi kalau pembuatan modul nggak tahu, belum pernah. Nggak tahu. Ya, baik. Terima kasih Liar, Bapak Bu. Ibu atas jawaban semuanya. Yang liar, yang baru menemukan, yang baru hari ini ketemu dengan istilah modul aja, dan lain sebagainya ya. Jawaban Bapak Ibu tidak akan mengurangi nilai ya, karena ini bukan asesmen atau bukan evaluasi. Tapi itu adalah sebagai tahap bagaimana saya bisa mengetahui pengetahuan awal Bapak Ibu tentang modul ajar. Ternyata memang di sekolah ini walaupun sudah termasuk ke dalam sekolah program PSP atau program sekolah penggerak dan paradigma baru itu sudah didengungkan, tetapi untuk modul ajar belum begitu familiar di kalangan guru-guru dan bahkan juga ada yang belum paham seperti apa. Nah, justru di hari inilah kita akan membuat kesepahaman atau kesepakatan tentang bagaimana pembuatan modul ajar itu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Jadi jangan khawatir ya, jawaban Bapak Ibu tidak mengurangi nilai. Lalu Bu, Pak, nih saya ada pertanyaan lagi nih terkait dengan modul yang tadi sudah saya tayangkan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai contoh modul ajar tersebut? Yang ada di pikiran Bapak Ibu apa? Mungkin tadi kata Bu Dia itu liar, gitu ya. Yang lainnya selain liar apa Bu? Apa ya? Galau kali, galau. Galau Bu. Galau karena apa Bu? Galau bisa nggak ya bikinnya gitu? Oh iya betul, galau. Soalnya kan nanti bikinnya. katanya kita disuruh bikin. Iya betul. Kita kan disuruh betul. bikin. Pertama udah liar gitu kan, dengan itu banyak banget. Terus kemudian galau gitu, nggak tahu kita bisa bikin apa enggak ya Bu ya. Iya Nanti betul. saya nggak punya Bu. waktu gitu Bu. Tolong Betul, ajarin Bu. ya Bu. Iya, nggak apa-apa Bu, jujur aja Bu. Iya, saya tuh senang dengan jawaban Ibu. Justru ini mengetahui bagaimana tindakan selanjutnya yang harus kita kerjakan ya. Karena mau tidak mau kita sudah berada di sekolah yang menerapkan program sekolah penggerak. Jadi kita juga harus ikut aturan main di PSP ini ya. Terima kasih Bu Dia. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu melihat modul ajar yang baru saja ditayangkan? Tolong berikan reaksi simbol atau reaction simbol di Zoom ini, mungkin dengan emoji smile atau emoji marah gitu ya, atau reaksi yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu cantumkan di layar Bapak Ibu masing-masing. Kami perlu menghidupkan warisan budaya dan semangat dari mereka. Apa video pertama kali dibuat sebagai orang agar Oke, sudah muncul. Waduh, ini reaksinya cinta. Berarti sepenuh hati, senang, bahagia, ya. Terima kasih Bu Gustin. Oke, Pak Husen juga dengan lambang love. Ya, berarti perasaannya ini sedang dikerumuni rasa cinta dengan adanya program ini. Terima kasih untuk yang sudah memberikan respon, ya. Selanjutnya nih, saya masih minta Bapak Ibu untuk berpartisipasi. Di pertanyaan yang nomor 3, menurut Bapak Ibu bagaimana tingkat kesukaran dalam membuat modul ajar? Seperti tadi, kan Ibu Bapak sudah memperhatikan ya, tingkat kesukarannya skala 1 sampai 4, Bu. Ya, skala 1 sampai 4 itu tingkat kesukarannya seperti apa? Silakan Bapak Ibu berikan angka di reaction simbol, di situ ada simbol 1 sampai 4. Untuk angka 1 berarti tingkat kesukarannya levelnya rendah ya. Nah, semakin angkanya besar berarti itu tingkat kesukarannya semakin tinggi.
Ya, oke, sudah muncul reaksinya. Ada yang memberikan 4. Waduh, berarti sulit sekali. Ada yang memberikan 2. Oh ya, berarti biasa saja. Nah, itu perasaan Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu ungkapkan. Saya nggak maksa loh, tidak intervensi dengan perasaan Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, yang sudah berpartisipasi memberikan respon dengan reaction simbol ini. Yang terakhir Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa pentingnya dibuatkan modul ajar ini? Bu Guru Cantik Purwani barangkali? Sebagai acuan dalam mengajar ya Bu ya, di program Oke. Sekolah Penggerak. Betul, sip, jawabannya good. Ini bisa menjadi inspirasi juga ya bagi teman-teman yang lain bahwa memang modul ajar itu penting. Jadi bukan hanya sekedar urat-oret belaka memenuhi kewajiban administrasi guru, bukan hanya itu ya Bapak Ibu. Ini selanjutnya Bapak Ibu silahkan gunakan chatroom nih ya. Gunakan chatroom. Karena tadi saya sekilas sudah menjelaskan tentang modul ajar, bahwa modul ajar itu hampir mirip dengan RPP, tapi istilahnya yang kita ganti untuk pembelajaran paradigma baru. Lalu di situ ada komponen-komponen yang hampir sama dengan RPP, tetapi kemudian ada juga yang menggunakan istilah yang berbeda. Nah, saya minta Bapak Ibu berpartisipasi di chatroom. Menurut Bapak Ibu komponen apa saja yang harus ada pada modul ajar? Lalu, menurut Bapak Ibu komponen yang tadi dicantumkan itu apakah komponen wajib ataukah komponen tambahan? Silakan, boleh dimulai chatroomnya. Kita mau menambahkan keterangan video ya, yang ini biasanya baterai. Kalau sudah tinggal pencet upload, kemudian tinggal tunggu proses upload selesai. Nah, untuk mengantar thumbnail, kita aplikasi video ya. Kalau tadi di YouTube, sekarang kita lari ke. Nah, coba saya minta bantuannya. Pak Husen, membacakan apa yang ada di chatroom, komponen apa aja Pak? 1. Atau tekan tombol upload untuk custom thumbnail yang kita buat. Tujuan atau capaian gitu apa itu? Capaian pembelajaran, ya. Oke. Kemudian, Bu Guru Diah barangkali komponen apa lagi? Ada capaian, ada tujuan ya Bu ya? Oke, betul Dan Bu. pembelajaran ya Bu. Ada capaian, ada tujuan, ya. Penjabaran dari capaian. Kemudian alur, ada alur ya. alur tujuan. Alur tujuan. Baik, terima kasih Bu Gustini. Selanjutnya, ada lagi? Oh ya Bu, bahan ajarnya bukan Bu ya? Oh, bahan ajar. Oke, bahan ajar. Kemudian? Yang telah dibuat atau playlist yang baru atau mau buat yang baru. Satu lagi yang indikatornya penting. gitu. Satu Apa lagi yang ya? penting Evaluasi. kira-kira apa? Iya betul Bu, evaluasi. Evaluasi Ya, evaluasi. Iya, Ya, mungkin nanti di dalam modul ajar itu menggunakan istilah yang berbeda ya dari RPP. Kalau RPP biasanya menggunakannya evaluasi, tapi kalau dalam modul ajar itu namanya assessment. Nah, ini jawaban Bapak Ibu ya yang saya ambil dari chatroom tadi, kemudian dibantu dimasukkan ke whiteboard ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas sumbangsih jawabannya. Selanjutnya saya kembali ke slide PPT ini. Setelah Bapak Ibu tadi mencantumkan komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah modul ajar, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk mengisi link Google Form. Apakah Bapak Ibu sudah terbiasa mengisi Google Form? Sudah. Ya, oke, sudah terbiasa ya. Mungkin ada yang belum bisa ya. Kalau belum bisa, Bapak Ibu tinggal klik ini aja, link ini. Sekaligus setelah nanti dihubungkan ke Google Form-nya, tinggal isi aja. Kebetulan saya memilihnya opsinya setuju, tidak setuju, setuju, tidak setuju. Kalau sudah selesai, silahkan submit. Ya. Silahkan Bapak Ibu. Upload ini kita bisa sambil upload tampil ya. Bisa tolong copy ke chatroom nggak Bu? Oke. Linknya. Saya kopikan ya.
bawahnya. Nah, silakan Bu, sudah saya kopikan Bu. Ini juga Siap, bisa Bu. Nggak bisa dibuka, Bu. Oh gitu ya, nggak bisa dibuka. Bentar Bu. Oke. Bentar Bu ya. Siap, Bu. Nah, Bapak Ibu ini ada yang sudah masuk nih. Jadi saya sudah mendapatkan 4 respon ya yang mengisi Google Form ini. Saya akan mencoba menayangkan hasil respon yang masuk ya. Hasil respon yang masuk dari Google Form tersebut. Terima kasih partisipasinya Bu Dia, Bu Terima Purwani, Pak kasih. Hussein, Bu Gustini yang sudah mengisi Google Form ini. Nah ini Bu, Sama-sama, Pak Bu. saya tayangkan dulu ya hasilnya. Hasilnya Bapak Ibu ini. Jadi ini jawaban Bapak Ibu semuanya terhadap isi Google Form yang tadi. Jadi kalau saya Siap, Bu. perhatikan dari komponen-komponen yang ada itu, Bapak Ibu setuju bahwa ini dimasukkan ke dalam sistematika atau struktur yang ada di modul ajar. Dengan demikian, bolehlah saya simpulkan ya. Bukan saya loh ini yang memberikan jawaban, tapi saya ambil dari Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Ya, nih modul ajar dibuat dengan format bebas ya, namun harus mengandung komponen wajib. Komponen wajibnya harus ada informasi umum, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, asesmen, modul pembelajaran, kemudian ada pembelajaran bermakna, kemudian ada media dan alat. Ini berdasarkan masukan dari Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu isi di Google Form ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui sistematika dengan komponen yang tadi sudah disebutkan, ini nanti kita untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan belajar untuk membuat modul ajar dengan sistematika yang sudah disepakati tadi. Mudah-mudahan kita semuanya sehat untuk bisa bertemu di pertemuan selanjutnya sebagai tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sebelum kita berjumpa di pertemuan nanti, sebaiknya Bapak Ibu sudah mempersiapkan bahan yang akan dijadikan untuk modul ya. Yang saya maksudkan bahan itu mungkin Bapak Ibu sudah punya bayangan CP yang akan diambil apa, bidang studinya apa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, Bu. Oke, terima kasih Sama. Bapak Ibu. Senang sekali saya berjumpa dengan kasih. Ibu Bapak yang semangat ya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tak pantang menyerah. Walaupun Siap, semua Bu. Semangat, pekerjaan Bu. sibuk. Ibu-ibu super sibuk, bapak-bapak apalagi super sibuk. Baik Pak, Bu, ya tetap semangat. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.